Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan kuadrat maupun pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya silakan tekan tombol subscribe, like, dan silakan komen jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin kritik dan sarannya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Oke, pada kali ini kita langsung saja menuju kepada soalnya, di mana soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Pada bagian A, ada P kuadrat min P min 14 sama dengan 0. Pada bagian B, 2N kuadrat plus 2N min 12 sama dengan 0. C, 4x kuadrat ditambah dengan 8x plus 7 sama dengan 4. Bagian D, 2y kuadrat min 7y min 13. Oke, kita akan menyelesaikan satu persatu. Kita mulai dari nomor A, yaitu P kuadrat min P dikurangi dengan 14. Nah, di sini kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Maksudnya, ketika kita substitusikan P, maka tepat akan menghasilkan 0. P kuadrat min P dikurangi dengan 14 itu tepat menghasilkan 0. Nah, di sini kita mengecek apakah P itu persamaan ini mempunyai penyelesaian atau tidak dengan cara kita ketahui sendiri bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu fx ax kuadrat plus bx plus c. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini variabel P-nya kita misalkan sebagai X, di mana X kuadrat min X min 14 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Nah, di sini untuk sama dengan 0 berarti kita itu mencari akar-akarnya atau yang memotong di sumbu X. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini kita tentukan dulu A-nya itu 1, B-nya itu adalah negatif 1, dan C-nya itu sama dengan negatif 14. Nah, sebelum kita mencari P-nya, kita cek dulu apakah di sini ada nilai P yang memenuhi atau tidak. Jika P-nya memenuhi, pasti nilai diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Jika tidak ada nilai P yang memenuhi, maka nilai diskriminannya lebih kecil daripada 0. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada lebih dari dan sama dengan. Lebih dari 0 dan sama dengan 0. Kalau dia lebih dari 0 berarti P-nya mempunyai dua penyelesaian. Dua himpunan penyelesaian. Jika D-nya sama dengan 0, berarti dia tepat satu penyelesaiannya saja. Nah, di sini D lebih dari 0 berarti ada dua akarnya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan D sama dengan 0 tepat satu akar saja. Nah, seperti itu. Kita langsung saja untuk mengecek apakah D-nya ini lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Kita masukkan B kuadrat, ini rumus dari diskriminan B kuadrat min 4 kali A kali C sama dengan B-nya negatif 1 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A-nya dia itu 1 kali 14, negatif 14, C-nya negatif 14. Nah, kita lanjut kepada perhitungan berikutnya. Di sini negatif 1 kuadrat adalah negatif 1. Nah, negatif 4 dikali dengan dikali dengan 1 dengan dikali dengan negatif 14. Sehingga di sini negatif kali negatif itu positif. 4 kali 14 itu 56. 1 ditambah 56, 57. Nah, karena di sini D-nya lebih dari 0, maka nilai P di sini ada dua yang memenuhi persamaan ini. Oke, ada dua. Ada dua titik akar, ada dua titik yang memotong di sumbu X. Yang memotong
memotong di sumbu X. Di sumbu X. Oke, ada dua titik yang memotong di sumbu X. Karena ketika Y sama dengan 0, maka P ini akan X ini akan memotong di sumbu X. Nah, begitu ya. Nilai X yang memenuhi ini akan memotong di sumbu X. Jadi, seperti ini. Misalkan ada grafik. Nah, ini. Ini ada grafik ya. Ini Y, ini X. Nah, ketika Y sama dengan 0, maka X-nya ini ada posisinya di sini, memotong di sumbu X. Nah, ketika X sama dengan 0, berarti titiknya di sini, memotong di sumbu Y. Nah, seperti itu ya adik-adik. Perbedaannya sudah jelas kan? Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, di mana di sini kita sudah ketemu dua titik yang memotong di sumbu X. Dan sekarang kita lanjut mencari nilai X yang memenuhi ketika X kurang X min 14, X kuadrat min X min 14 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cari dengan bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, dan bisa juga menggunakan rumus ABC. Nah, seperti itu ya. Nah, jika di sini kita coba menggunakan rumus ABC saja. X1 dan 2 sama dengan min B positif negatif akar B kuadrat min 4AC. Nah, seperti ini ya. Min 4AC. Kita lanjut, oh ya, dibagi dengan 2A. Kita lanjut, X12 itu sama dengan min B-nya min 1 positif negatif akar dari min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali negatif 14. Nah, seperti ini. Per 2 kali A. 2 dikali dengan 1. Karena A-nya di sini adalah 1. Kita lanjut. X1, 2 sama dengan negatif 1. Ini negatif ketemu negatif, positif 1 tambah positif negatif akar dari, nah di sini negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 14 sudah kita temukan di sini, yaitu akar 57. Nah, seperti itu ya, dibagi dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 dan 2 itu sama dengan 1. Oh ya, kita langsung tulis untuk akar yang pertama X1. X1 di sini 1 ditambah dengan akar 57 per 2. Sedangkan X yang kedua 1 dikurangi dengan akar 57 per 2. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah ketemu nilai X-nya, atau di sini P. P1 sama dengan di sini P2 sama dengan, nah seperti itu ya. Kita buat garis pembatasnya supaya tidak bingung. Oke, nah seperti ini. Jadi kita sudah ketemu nilai P-nya yang memenuhi ada 2, yaitu 1 plus akar 57 per 2, dan yang P yang kedua yaitu 1 min akar 57 per 2. Jika kita gambarkan pada bidang kartesius, maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk X1 atau P1 itu sama dengan ini, 4,3,0. Jika kalian menggunakan kalkulator, maka di sini akan menjadi sama dengan 4,3 dibulatkan. Sedangkan untuk X2, 1 dikurangi akar 57 per 2 itu akan menjadi negatif 3,3. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Pada bagian B ada 2n kuadrat ditambah dengan 2n dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Nah, di sini sama juga kita bisa
ubah ke dalam bentuk fx saja, 2x kuadrat ditambah dengan 2x min 12. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika y-nya 0, maka dia harus memotong di sumbu x. Nah, seperti itu. Atau kita memfaktorkan saja. 2x kuadrat tambah dengan 2x. Ingat, x-nya ini kita ganti dengan n ya, supaya lebih mudah. Mungkin terbiasa dengan variabel x ya. Nah, di sini. Kedua ruas kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Maaf, di sini. Sama dengan 2 bagi 2 juga 1, dan 12, negatif 12 bagi 2 itu negatif 6. Sama dengan 0. Jika nomor A kita sudah cari dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, maka di sini kita coba dengan cara memfaktorkan. Di sini faktornya adalah x plus 3 dengan x plus 2. Maaf, x min 2 ya, bukan x plus 2. X min 2. Nah, di sini ketika dikalikan hasilnya min 6, ketika dijumlahkan hasilnya positif 1. 3 kurang 2, 1. Nah, seperti itu ya. Oke, sama dengan 0. Sehingga di sini x yang memenuhi adalah x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Nah, sudah ketemu ya. Jadi, n yang memenuhi berarti n yang memenuhi itu sama dengan negatif 3 dan n yang memenuhi itu adalah 2. Kita coba apakah betul negatif 3 itu memenuhi. 2 dikali dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali negatif 3 dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Oke, di sini 2 kali dengan 9 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 12 sama dengan 0. 18 dikurangi 6 itu 12. 12 dikurangi 12 ternyata betul sama dengan 0. Berarti memenuhi ya. Begitu juga ketika kita substitusikan 2. Berarti n yang memenuhi yaitu ini. Jangan lupa tulis himpunan penyelesaian sama dengan min 3,2. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ini ada min 3,0 dan 2,0. Oke, ini grafiknya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 7 sama dengan 0. Ini kita bisa tulis 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 7. 4-nya kita pindahkan dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Positif dipindahkan menjadi negatif. 4x kuadrat ditambah dengan 8x. 7 kurang 4 itu sama dengan 3 sama dengan 0. Oke. Di sini kita cari nilai x yang memenuhi ya. Untuk mencari nilai x yang memenuhi, kita tes dulu apakah dia ada nilai x yang memenuhi. Kalau ada nilai x yang memenuhi, seharusnya D lebih dari 0 itu ada 2 nilai x, dan D sama dengan 0 ada 1 nilai x, dan D lebih kecil daripada 0 itu tidak ada nilai x. Untuk D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut cari untuk A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 3. Di sini untuk A-nya, untuk diskriminannya sama dengan B kuadrat, berarti 8 kuadrat min 4 kali 4 kali 3. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini 64 dikurang dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 3 itu sama dengan 48. Sehingga di sini 64 dikurangi dengan 48 itu sama dengan 16. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, di sini kita coba cari dengan, jika nomor A tadi kita cari dengan rumus kuadratik, yang B kita cari dengan memfaktorkan, kita coba ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
Untuk 4x kuadrat, 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 3 itu sama dengan 0. Kita coba bagi dengan 4 sehingga koefisien dari variabel pangkat tertingginya di 1. Sama-sama kita bagi 4. Hingga di sini 4 bagi 4 1x kuadrat ditambah dengan 8 bagi 4 itu sama dengan 2x dengan 3 bagi 4 itu 3 per 4 sama dengan 0 bagi 4 itu 0. Oke, kita pindahkan 3 per 4 ini. X kuadrat ditambah dengan 2x sama dengan negatif 3 per 4. Nah, di sini untuk x kuadrat ditambah dengan 2x, 2 ini kita bagi 2 sehingga hasilnya kayak gini. X plus 2 per 2 dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, dikurangi dengan, jangan lupa dikurangi dengan yang di belakang sini, 2 per 2. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini 2 per 2 pangkat 2 sama dengan min 3 per 4. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut di sini x plus 1 kuadrat sama dengan 2 per 2, 1 ya. Min 3 per 4 ditambah dengan 1. Karena di sini negatif dipindahkan menjadi positif. 1 kuadrat itu 1 ya. Jadi di sini kita lanjut x plus 1 kuadrat sama dengan min 3 per 4 ditambah dengan 1 itu sama dengan positif 1 per 4. Sehingga di sini ingat bahwa x plus a kuadrat sama dengan k, di sini kita anggap k, maka akar-akarnya sama dengan x sama dengan min a positif negatif akar k. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini untuk x satunya dia itu x12-nya dia itu adalah min 1 positif negatif akar 1 per 4. Nah, seperti itu adik-adik. Kita lanjut sama dengan, karena di sini min setengah positif negatif akar dari 1 per 4 itu adalah 1 per 2. Nah, kita lanjut untuk x1-nya kita pakai yang positif. Negatif 1 positif setengah itu sama dengan negatif setengah. Nah, untuk x yang kedua, berarti yang memenuhi adalah negatif 1 dikurangi dengan setengah. Atau sama dengan negatif 1/2 atau 3 per 2. Nah, seperti itu ya. Sehingga jika dilihat dalam gambar akan seperti ini. Negatif 1/2 dengan negatif setengah. Oke, gimana sampai di sini sudah paham? Kita lanjut. Jadi ini penyelesaiannya ya. Ada dua nilai x. Pak Guru batasi biar paham. Nah, ini x yang memenuhi. Oke. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada 2y kuadrat min 7y min 13 sama dengan negatif 10. Oke, di sini kita coba cari untuk y. Kita ubah y-nya menjadi x. Maaf, di sini Pak Guru sering merubah ke dalam x karena sudah terbiasa menggunakan x ya. Di sini ax kuadrat plus bx plus c. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 2x kuadrat min 7x min 13 sama dengan negatif 10. Nah, supaya dia di sebelahnya 0, maka di sini 2x kuadrat min 7x min 13 kita pindahkan dari negatif menjadi positif 10 sama dengan 0. Sehingga di sini 2x kuadrat min 7x min 13 tambah 10 itu sama dengan min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba mencari dengan menggunakan, terserah tadi kita sudah menggunakan 3 cara. Nah, sekarang Pak Guru akan membimbing adik-adik untuk menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna karena
melengkapkan kuadrat sempurna ini jarang digunakan ya. Oke, yang pertama, langkah pertamanya kita bagi dengan koefisien di depan variabel pangkat tertinggi yaitu 2, kedua ruasnya. Sehingga di sini hasilnya adalah x kuadrat min 7 per 2x min 3 per 2 sama dengan 0. Sehingga di sini x kuadrat sama dengan x kuadrat min 7 per 2x sama dengan negatif 3 dipindahkan menjadi positif 3 per 2. Sehingga di sini 7 per 2 kita bagi dengan 2 lagi. Sehingga bentuknya x min 7 per 2 kali 2. Nah, karena dibagi dengan 2 ya. Kalau dibagi dengan 2 penyebutnya selalu dikali 2. Kuadrat dikurangi dengan 7 per 2 kali 2 kuadrat, nah ini sama ya, sama dengan 3 per 2. Oke, kita lanjut. Ada x min 7 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 2, karena di sini negatif, positif 7 per 4, 7 per 4 kuadrat. Nah, seperti itu. Kita lanjut di sini ya. Kita buat dulu garis pembatasnya. X min 7 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 2 ditambah dengan 7 kuadrat itu sama dengan 49 per 4. Nah, seperti itu. Sehingga di sini X min 7 per 4 kuadrat sama dengan kita samakan penyebut menjadi 4. Biar dia 4 berarti 2 kali berapa? 2 kali 2 berarti di atas juga harus dikalikan dengan 2. Sehingga di sini dikali 2 4, di atas kali 2 itu 6 ditambah dengan 49. Nah, jadi x min 7 per 4 kuadrat sama dengan 55 per 4. Nah, ingat x min a kuadrat sama dengan k itu bisa dicari akarnya dengan cara a positif negatif akar k. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini untuk x1 dan 2-nya itu diperoleh positif 7 per 4 positif negatif akar dari 55 per 4. Nah, seperti itu. Atau di sini kita temukan x yang pertama 7 per 4 positif negatif positif ya. Untuk x yang pertama kita pakai yang positif akar 55 per 4. Jadi ini x yang memenuhi. Jadi x yang kedua itu 7 per 4 dikurangi dengan akar 55 per 4. Nah, sehingga di sini x yang memenuhi ada 2. Sehingga y yang memenuhi ada 2 ya. Kita tinggal ganti x ini menjadi y. Atau y1-nya itu 7 per 4 tambah akar 55 per 4. Y2-nya 7 per 4 dikurangi dengan akar 55 per 4. Nah, seperti itu adik-adik. Jika kita lihat pada gambar, maka akan seperti ini. Nah, di sini untuk 7 per 4 tambah akar 55 per 4 akan menjadi 3,9. Nah, ini 3,9. Sedangkan untuk 7 per 4 dikurangi akar 55 per 4 itu akan menjadi negatif 0,4. Oke, seperti itu. Ini sudah dibulatkan ya. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham adik-adik? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Oke, perhatikan gambar. Di sini ada persegi panjang dan dengan lebarnya x cm. Keliling persegi panjang di atas adalah 80 cm. Apabila luas persegi panjang tersebut adalah A cm persegi, maka tunjukkan bahwa x kuadrat min 40x
ditambah dengan A sama dengan 0. Jika A sama dengan 300, tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 40X ditambah A sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Jika A sama dengan negatif 200, tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 40X plus A sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Jadi untuk A yang pertama di sini adalah luas persegi panjang A cm persegi. Nah, jadi seperti itu yang diketahui di sini adalah keliling persegi panjang. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama tunjukkan bahwa X kuadrat min 40X tambah A sama dengan 0. Di sini untuk luas persegi panjangnya itu kita ketahui panjang kali lebar. Untuk lebarnya sendiri kita sudah ketahui X. Dan keliling di sini untuk rumus keliling itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sedangkan kelilingnya itu sendiri adalah 80 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sehingga di sini panjang tambah lebar itu sama dengan 80 bagi 2 itu 40. Oke, sehingga di sini panjangnya itu sama dengan 40 kurang lebar. Nah, seperti itu. Karena lebar sama dengan X, maka di sini panjang sama dengan 40 dikurangi X. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut di sini. Karena luas persegi panjang, ini bukan L lebar tapi luas, itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti kita dapatkan fungsinya itu X dikali dengan 40 kurang X. Nah, seperti itu ya. Di sini ada X-nya lebar kali yang 40 min X ini panjang. Jadi, panjang kali lebar. Seperti itu. Oke, kita kalikan masuk. X kali 40, 40X. Min kali X kali min X itu min X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita dapatkan di sini bahwa A-nya itu sama dengan negatif 1 dan B-nya itu adalah 40. Sekarang kita mau mencari nilai dari luas untuk persegi panjang ini. Dengan kata lain, kita mau mencari nilai X-nya. Nilai X-nya di sini itu yang maksimum. Kita bisa mencari dengan X sama dengan min B per 2A. Sehingga di sini min B-nya min 40 dibagi dengan 2 kali negatif 1. Sehingga hasilnya adalah positif 20. Karena 40 bagi 2, 20. Karena di sini X-nya 20, maka kita untuk mencari P-nya 40 dikurangi dengan X sama dengan 40 dikurangi dengan 20 sama dengan 20 juga. Sehingga di sini 40 dikurangi ini merupakan panjangnya, sedangkan X ini merupakan lebarnya. Berarti kita peroleh panjangnya 20 dan lebarnya adalah 20. Sehingga luas persegi panjang kita sudah bilang tadi panjang kali lebar atau 20 kali 20. Sehingga hasilnya adalah 400. Kita temukan nilai A-nya adalah 400. Nah, begini ya. Jadi, di sini kita coba masukkan nilai X-nya. X-nya X kuadrat min 40X ditambah dengan A itu harus sama dengan 0. Apakah benar? Kita coba. Di sini nilai X-nya adalah 20. 20 kuadrat dikurangi dengan 40 dikali dengan 20 ditambah dengan 400. A-nya kita dapat 400. Di sini 400 dikurangi dengan 40 kali 20 itu 800 ditambah dengan 400. Sehingga di sini 400 kurang 800 itu negatif 400.
ditambah lagi dengan 400, ternyata hasilnya adalah 0. Berarti sudah ditunjukkan bahwa x kuadrat min 40x ditambah a sama dengan 0. Sudah ditunjukkan ya, betul sama dengan 0. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jika a sama dengan 300, tentukan penyelesaian dari x kuadrat min 40x plus a sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Di sini untuk x kuadrat min 40x ditambah dengan a sama dengan 0. Kita ganti a dengan 300. X kuadrat min 40x tambah 300 sama dengan 0. Sekarang karena kita lakukan dengan cara pemfaktoran, maka di sini berapa kali berapa yang menghasilkan 300 dan ketika dijumlahkan menghasilkan 40. Kita coba di sini. 1 dikali min 1 dikali dengan min 300 itu memang hasilnya positif 300. Ketika dijumlahkan itu menghasilkan negatif 301. Kita coba dengan negatif 10 dengan negatif 30. Ketika dikalikan itu menghasilkan positif 300. Ketika dijumlahkan menghasilkan 40. Ternyata yang memenuhi ini. Sehingga di sini x min 10 dengan x min 30 itu sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai x-nya yang memenuhi. Ternyata ada 2. X sama dengan 10 dan X sama dengan 30. Jadi, himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 40X plus 300 adalah ada 10 dan 30. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Jika A sama dengan 200, tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 40X plus A sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Rumus ABC di sini, oke, di sini kita tulis dulu X kuadrat min 40X plus A itu sama dengan 0. Kita ganti A-nya dengan 200. X kuadrat min 40X plus 200 itu sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya kita tentukan ABC-nya. A-nya itu 1, B-nya itu negatif 40, dan C-nya adalah 200. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk rumus ABC-nya, X1 dan 2-nya sama dengan min B positif negatif akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Per 2A. Sehingga di sini min B-nya itu min 40 positif negatif akar dari B-nya negatif 40 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 dikali dengan 200. Nah, seperti ini. Per 2 kali 1. 2A ya. Min ketemu min itu positif 40. Positif negatif akar dari, di sini negatif 40 kuadrat itu sama dengan 1600. Dikurangi dengan 4 kali 200 itu 800. Per 2. Nah, di sini 40 X1 dan X2-nya 40 positif negatif akar dari 1600 kurang 800 itu sama dengan 800 per 2. Nah, di sini kita lanjut di sini kita buat garis pembatas sama dengan 40 positif negatif. Nah, di sini akar dari 400 dikali dengan 2. Nah, seperti itu ya. Per 2. Sehingga didapatkan 40 positif negatif
Nah, di sini akar dari 400 itu 20 akar 2 per 2. Nah, sekarang masing-masing kita bagi 2. 40 bagi 2 itu 20, positif, negatif, 20 bagi 2 itu 10, akar 2. Sehingga X yang pertama itu ditemukan 20 positif 10 akar 2, dan X yang kedua yaitu 20 negatif 10 akar 2. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Sebuah batu dilemparkan dari atas gedung. Jarak batu dari atas tanah setelah T detik memenuhi persamaan D sama dengan negatif 16T kuadrat dikurangi dengan 4T tambah 442. Berapa lama batu sampai ke tanah setelah dilempar? Oke, setelah dilempar, jarak batu dari atas tanah setelah T detik, persamaannya ini, dan ditanya berapa lama batu sampai ke tanah. Kita anggap ini tanah, dan di sini arah batu dilemparkan dan jatuh. Oke. Sehingga di sini yang ditanya ketika dia sampai di tanah dari sini. Berapa lamanya? Berarti lamanya itu T-nya di sini ya. Oke. Sedangkan untuk di sininya itu tingginya atau sama dengan H, height. Begitu ya. Height dengan di sini T itu sama dengan waktu. Kita cari, sedangkan kurva ini membentuk D sama dengan negatif 16T kuadrat min 4T plus 442. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini D-nya ya. D-nya di sini. Sehingga lama batu sampai di tanah, berapa lama batu sampai di tanah itu tergantung T-nya. Sedangkan ketika batu sampai di tanah berarti D-nya sama dengan 0. Sehingga di sini 0 sama dengan negatif 16T kuadrat min 4T tambah 442. Oke, di sini kita coba menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, rumus ABC di sini kita peroleh, kita tes dulu untuk D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Artinya di sini kita mau tahu apakah dia itu punya dua akar, sudah pasti punya dua akar ya kalau seperti ini. Tapi di sini kita untuk memudahkan kita cari D dulu, karena di sini rumus kuadratiknya X 1,2 1 dan 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah rumus dari diskriminan per 2A. Sehingga di sini kita cari diskriminannya dulu, sehingga nanti tinggal kita masukin ke dalam akar. B kuadratnya itu min 4 kuadrat min 4 kali negatif 16 kali 442. Sehingga di sini negatif 4 kuadrat itu 16, dan 4 dikali dengan 16 dikali dengan 442 itu sama dengan, nah ini positif kali negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya adalah positif 28.288. Nah, ditambah dengan 16 itu hasilnya adalah 28.304. Oke, di sini D-nya sudah kita ketemu, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan ini sama dengan min B-nya min 4 ditambah positif negatif akar D-nya ini kita sudah ketahui 28.304 per
2 kali A. A-nya adalah negatif 16. Negatif 16. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini X 1, 2 itu negatif ketemu negatif itu positif. Plus minus. Nah, pada bagian ini kita disuruh untuk mencari akar dari 28.304. Nah, seperti apa? Nah, berarti kita harus memfaktorkan ini berapa kali berapa yang menghasilkan 28.304, tetapi syaratnya harus dengan bilangan kuadrat, yaitu 16 dikali dengan 1.700 dikali dengan 1.769. Nah, ini ya. 16 dikali dengan 1.769 per 2 kali negatif 16. Atau langsung dengan negatif 32 tidak apa-apa juga ya. Sehingga di sini 1, 2, 4 positif, negatif. Di sini akar dari 16 itu 4 juga. Akar dari 1.769. 1.769 per negatif 32. Nah, di sini negatif 32 diperoleh dari 2 kali 16. Kita lanjut di sini. Oke, kita buat pembatasnya biar tidak bingung. Oke, kita lanjut di sini. X1 dan 2 sama dengan, di sini kita langsung sama-sama bagi 4 atas dan bawahnya, sehingga negatif 4 bagi 4 itu 1 ditambah kurang 4 bagi 4 itu 1 juga, sehingga sisa akar 1.769 per negatif 32 dibagi dengan 4 itu sama dengan 8. 8 ini ditanda kurung ya. Tanda negatifnya diambil dari bawah. Sehingga untuk X yang memenuhi pertama, ingat ini Pak Guru ganti dengan X ya. Pak Guru ganti dengan X, sebenarnya T. Oke, terserahnya adik-adik. T sama dengan, di sini X yang pertama atau T yang pertama, X sama dengan T1, biar mudahnya seperti ini ya. Negatif 1 plus akar 1769 per 8. Nah, seperti ini. Dan X yang kedua atau T yang kedua sama dengan negatif 1 kurang akar 1769 per 8. Nah, seperti ini ya. Jadi T yang memenuhi yaitu T yang positif. Nah, di sini T mana yang positif adik-adik? Silakan tes dengan menggunakan kalkulator. Untuk 1 dikurangi 1769 itu dibagi dengan 8 pasti hasilnya positif. Nah, jadi yang memenuhi yaitu ini. Yang ini nih. Oke. Ini jadi X2 kalau kita bentuk dengan bilangan desimal akan mencapai 5,13244 detik. 44 detik. Atau 5,1 detik. Kita bulatkan menjadi 5,1 detik. Jadi berapa lama batu sampai di tanah setelah dilempar? Batu sampai ke tanah setelah dilempar dalam waktu 5,1 detik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di kalau yang ini tidak memenuhi ya, karena hasilnya adalah negatif. Ingat, waktu tidak boleh negatif. Kita harus cari yang positif. Seperti itu. Jadi yang memenuhi adalah yang X2 ini atau T yang kedua ini. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya.
Sebuah bola dilemparkan ke atas, ketinggian bola dari tanah setelah T detik memenuhi persamaan HT sama dengan negatif seperempat T kuadrat ditambah dengan 3/2 T ditambah dengan 7/4 meter. Pertanyaannya, setelah berapa detik dari pelemparan bola jatuh ke tanah? Yang kedua, pada detik keberapa tinggi bola mencapai 3 meter? Oke, di sini pada pertanyaan A itu mirip dengan pembahasan sebelumnya, bahwa ketika bola jatuh ke tanah berarti HT sama dengan 0. Jadi di sini negatif 1/4 T kuadrat positif 3/2 T ditambah dengan 7/4 itu sama dengan 0. Oke, kedua ruas kita coba kalikan dengan negatif 1/4, sehingga di sini T kuadrat di sini 3/2 kali negatif 4 itu negatif 6T dikurang dengan di sini dikali dengan 4 sisa 7 sama dengan 0 dikali dengan negatif 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya, biar mudah. Sehingga kita faktorkan T kuadrat dikurangi dengan 6T dikurangi dengan 7 itu sama dengan T min. Di sini berapa kali berapa yang menghasilkan min 7 dan berapa kali berapa yang menghasilkan berapa tambah berapa yang menghasilkan 6, seperti itu ya. Sehingga di sini kita coba cari dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna saja. Jadi di sini T kuadrat min 6T sama dengan positif 7. Di mana di sini T 6/2 itu 3 dikurangi dengan 6/2 ya. 6/2 yang dikuadratkan. Maaf, di sini kita tulis jelas saja. 6/2 dikurangi dengan ini juga 6/2 yang dikuadratkan dikurangi dengan sama dengan 7, seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan T min 6/2 kuadrat sama dengan 7 positif 6 kuadrat itu 36, 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini T sama dengan T kurang 6/2 itu kita langsung saja 6 bagi 2 itu 3 biar tidak ribet. T min 3 kuadrat sama dengan 7 ditambah dengan 9 itu 16. Nah, di sini 36 bagi 4 itu 9, sehingga ditambah dengan 7 itu 16. Kita lanjut di sini, ingat bahwa T min A kuadrat sama dengan K, maka di sini T sama dengan A positif negatif akar K. Kita bisa langsung di sini untuk T-nya, T sama dengan 3 positif negatif akar 16. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini T yang memenuhi, T yang pertama itu ada 3 tambah akar 16. Di sini 3 tambah 3 positif negatif 4 karena akar dari 16 itu 4. T yang pertama kita pakai yang positif yaitu 4. 3 tambah 4 itu 7. Sedangkan T yang kedua itu adalah kita pakai yang negatif. 3 kurang 4 itu 1. Negatif 1. Sehingga yang memenuhi itu adalah, ini tidak memenuhi ya. Yang memenuhi adalah 7. Tidak memenuhi. Memenuhi. Nah, seperti ini ya. Jadi kenapa tidak memenuhi? Karena tidak ada waktu yang negatif. Waktunya harus positif. Jadi dalam 7 detik pelemparan bola jatuh ke tanah. Seperti itu ya. 7 detik. Jadi jawabannya adalah setelah 7 detik. 7 detik bola jatuh ke tanah.
Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut di soal yang B. Ini yang bagian A. Sekarang yang bagian B. Kita buat pembatas untuk yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Pada detik keberapa tinggi bola mencapai 3 meter? Jadi, ketika hanya 3 itu pada detik keberapa? Jadi, 3 sama dengan, atau kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini. T kuadrat min 6T min 7 itu sama dengan 3, bukan 0 lagi ya, sama dengan 3. Sehingga di sini, oh ya, tidak bisa kita langsung menggunakan ini ya. Nanti hasilnya beda. Kita gunakan rumus yang awal. Jadi, negatif 1/4 T kuadrat ditambah dengan 3/2T ditambah dengan 7/4 itu tinggi bola mencapai 3 meter. Nah, seperti itu. Jadi kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan 4. Atau ini sama dengan negatif 4 ya. Ini sama dengan T kuadrat min 6T min 7 sama dengan kali dengan negatif 4. Sehingga di sini negatif 12. 3 kali negatif 4 negatif 12. Di sini T kuadrat min 6T min 7 tambah 12 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi di sini T kuadrat min 6T negatif 7 tambah 12 itu sama dengan positif 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Sudah kita lakukan pada bagian A. Supaya caranya bervariatif, maka pada bagian B saya coba dengan menggunakan dengan cara memfaktorkan. Sehingga di sini berapa kali berapa yang menghasilkan positif 5 dan berapa kali berapa yang menghasilkan berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 6 dengan catatan angkanya harus sama. Oke, di sini T min 2 dan min 1 ya. Min 1 dengan min 5. T min 1 dengan T min 5 sama dengan 0. Ketika dijumlahkan hasilnya min 6, ketika dikali hasilnya positif 5. Oke, kita lanjut di sini. Sehingga T yang memenuhi itu T yang pertama. T1 itu sama dengan 1 dan T2 sama dengan 5. Jadi, bola itu ketika dia baru melempar pada detik pertama dan ketika dia sudah jatuh kembali pada detik kelima, itu bolanya mencapai 3 meter. Jadi bola mencapai 3 meter ketika baru dilempar dalam 1 detik ketika bolanya naik dan mencapai 3 meter setelah 5 detik ketika bolanya jatuh kembali. Nah, seperti itu ya. Jatuh kembali. Jadi ketika maksudnya kayak gini. Jadi ketika dilempar di atas, pasti bola itu jatuh kembali karena gaya gravitasi. Nah, ketika tinggi 3 meter, ternyata di sini
ketika 1 detik pertama, dan ketika 3 meter, ini 3 meter, ternyata ini 5 detik. Jadi melayang di udara yang lebih dari 3 meter itu mulai dari detik ke-1 sampai detik ke-5, seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan setengah x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 6. Tentukan titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu koordinat. Oke, dengan sumbu koordinat berarti di situ ada sumbu y. Yang B, koordinat titik puncak dan persamaan sumbu simetri. Oke, di sini persamaan sumbu simetrinya berapa, koordinat titik puncaknya berapa, dan C, domain dan range fungsi tersebut, dan C, sketsakan grafik pada bidang koordinat. Kita jawab satu persatu, titik potongnya dulu. Untuk bagian A, untuk titik potong terhadap sumbu Y, titik potong TP pada sumbu Y ketika X sama dengan 0, maka ketika X sama dengan 0, Y-nya sisa 6, berarti Y-nya adalah 6, berarti titik potongnya adalah 0,6 di sumbu Y. Kalau titik potong pada sumbu X, TP pada sumbu X, itu ketika Y sama dengan 0, berarti setengah X kuadrat min 4X tambah 6 sama dengan 0. Kedua ruas kita sama-sama kalikan 2. Sehingga di sini X kuadrat min 8X positif 12 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Karena 0 kali 2 sama dengan 0. Kita coba memfaktorkan. Berapa kali berapa dan berapa tambah berapa. Nah, seperti itu ya, sama dengan 0. X. Tinggal kita cari angka yang memenuhi. Ternyata di sini min 6 dengan min 2. Ketika dikalikan, itu hasilnya positif 12. Ketika dijumlahkan, hasilnya negatif 8. Sehingga X yang memenuhi adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Dan titik potong pada sumbu X ada 6,0 dan 2,0. Nah, seperti itu ya. Jawaban A sudah terjawab. Sekarang jawaban B, koordinat titik puncak. Oke, koordinat titik puncak itu bisa dicari dengan titik puncak itu sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa peroleh dengan cara di sini ada setengah, A-nya itu setengah, B-nya itu negatif 4, dan C-nya itu ada 6. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita cari untuk titik puncak yang X-nya, X sama dengan min B, ini sekalian dengan sumbu simetri. Ini persamaan sumbu simetri ya. Min B per 2A. Atau sama dengan min 4 per 2 kali setengah. Atau sama dengan positif 4. Nah, seperti itu. Ini merupakan sumbu simetri. Yang selanjutnya untuk ini XP, ini YP atau titik puncak untuk Y. Min D per 4A. Seperti itu. Jadi kita coba substitusikan min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Atau kita bisa substitusikan nilainya untuk A, B, dan C di sini. Sehingga di sini didapatkan
B-nya itu sama dengan, di sini B-nya negatif 4. Negatif 4 kuadrat min 4 dikali dengan setengah dikali dengan 6. Nah, dibagi dengan 4 dikali dengan setengah. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini negatif 16 dikurangi dengan 4 kali 6 itu 24 dibagi dengan 2 itu 12 per 2. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 16 kurang 12 itu sama dengan 4. Bagi 2 itu sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 2. Untuk titik puncaknya sehingga didapatkan titik puncaknya itu sama dengan X-nya tadi 4, negatif 2. Sedangkan untuk persamaan sumbu simetrinya, X sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang ini. Untuk sumbu simetrinya itu sama dengan titik puncak bagian X-nya. Oke. Kita lanjut di nomor yang berikutnya, yaitu tentukan domain dan range fungsi tersebut. Oke, di mana di sini domainnya itu semua bilangan real. Semua bilangan real, yaitu domainnya itu sama dengan X sama dengan X itu anggota bilangan real. Nah, seperti itu ya. Ini untuk domain fungsi fx sama dengan setengah x kuadrat min 4x plus 6. Oke, ini domain. Jadi kalau untuk range-nya, itu range-nya adalah range, ini bagian C, range-nya sama dengan, itu nilai Y, di mana Y didapatkan, nilai Y, di mana Y didapatkan dari sama dengan setengah x kuadrat min 4x plus 6, di mana x anggota bilangan real dan y juga anggota bilangan real. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham. Dan yang terakhir kita disuruh untuk mensketsa grafik pada bidang koordinat seperti ini. Ya, seperti ini. Titik potongnya adalah titik potong pada sumbu Y 0,6. Dan di sini titik potong terhadap sumbu X 6,0 dan 2,0. Yang ini titik puncaknya 4, negatif 2. Dan sumbu simetrinya ini adalah X sama dengan 4. Yang ini ya, X sama dengan 4. Oke, untuk domainnya semua X yang di sini. Oke, semua X yang di sini. Sedangkan untuk range-nya itu semua Y sampai dengan negatif 2. Atau kita bisa tulis range-nya di sini itu sama dengan Y, di mana Y lebih dari atau sama dengan negatif 2. Oke, sampai sini. Jadi Y-nya itu semua Y yang bagian atas tapi tidak termasuk Y kurang dari negatif 2. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jika sudah paham sampai di sini, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sketsa grafik fungsi berikut pada bidang koordinat. Y sama dengan negatif setengah X kuadrat. B, Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 1. Y sama dengan 2X kuadrat min 16X plus 33. Dan Y sama dengan X min 3 kuadrat plus 1. Kita jawab satu persatu. Pada bagian A, Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Di mana ketika X-nya 0. Ketika X sama dengan 0, berarti Y-nya juga sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0?
0 kuadrat dikali dengan setengah itu tetap hasilnya 0. Nah, berarti titik potongnya di 0,0. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y ketika Y-nya 0. Berarti X-nya juga 0. Kan ini kebalikannya. Berarti titik potong terhadap sumbu sumbu X ketika Y sama dengan 0, maka di sini X juga sama dengan 0 atau 0,0. Berarti sumbu simetrinya ketika X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini B-nya itu tidak ada. A-nya 0, A-nya min setengah, B-nya 0, C-nya 0. C-nya 0. Sehingga di sini min 0 per 2A itu sama dengan 0. Berarti sumbu simetrinya ada di X sama dengan 0. Ini untuk sumbu simetri. Sumbu simetrinya. Sedangkan titik puncaknya ketika sumbu simetrinya 0, ketika X-nya 0, maka Y-nya juga min D per 2A, per 4A. Atau min B kuadrat min 4A kali C per 4A. Di sini min B kuadrat itu 0 kuadrat dikali 4 kali setengah kali A kali C-nya 0 per 4A. Sama juga, hasilnya adalah 0. Berarti titik puncak berada di 0,0. Nah, sekarang karena A-nya kurang dari 0, berarti kurvanya menghadap ke bawah. Nah, seperti ini ya. Seperti apa grafiknya? Seperti ini. Ya, kurvanya menghadap ke bawah, semua titiknya di titik puncak, titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu simetri berada di 0,0. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. B itu Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, di sini kita cari untuk perpotongan terhadap sumbu Y. Ketika X-nya 0, sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah dengan 2 kali 0 ditambah dengan 1. Berarti Y sama dengan 1. Berarti titik potongnya berada di 0,1. Sekarang perpotongan terhadap sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu X maksudnya, sumbu X. Sehingga di sini perpotongan terhadap sumbu X ketika Y sama dengan 0. Berarti negatif X kuadrat positif 2X positif 1 itu sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Kedua ruas kita sama-sama kali dengan negatif 1 sehingga X kuadrat min 2X plus min 1. Maaf, min 1 sama dengan 0. Kita hapus biar rapi. Min. Oke, min 1 ya. Nah, kita faktorkan sehingga menghasilkan di sini menghasilkan min 2 dengan di sini X positif 1. Nah, seperti ini ya. Min 2 tambah 1. Maaf, di sini min 2 tambah min 1 ya. Min 1 kali min 1. Maaf, di sini kita hapus. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu untuk D-nya. Apakah D itu dia lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0. Ketika dia lebih kecil daripada 0, berarti persamaan ini tidak memotong pada sumbu X. A-nya itu sama dengan negatif 1.
B-nya itu 2 dan C-nya itu sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Jadi D-nya B kuadrat min 4AC atau 2 kuadrat min 4 kali A-nya min 1 kali C-nya 1. Atau sama dengan 4 dikurangi dengan ditambah dengan 4 sama dengan 8. Karena dia lebih dari 0, maka titik potong terhadap sumbu X itu ada 2. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita coba menggunakan persamaan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi di sini kita coba melengkapkan kuadrat sempurna dengan cara min X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Kedua ruas kita sama-sama kali negatif 1 sehingga X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. X kuadrat min 2X sama dengan 1. Sehingga di sini X min 2 per 2 kuadrat dikurangi dengan 2 per 2 yang dikuadratkan sama dengan 1. X min 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi dengan ditambah dengan 1. Nah, di sini negatif dipindahkan menjadi positif. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga di sini X min 1 kuadrat sama dengan 2. Ingat, berarti kita temukan akarnya X sama dengan 1 plus minus akar 2. Di mana akar yang pertama yaitu 1, X1-nya itu 1 plus akar 2, dan X2-nya itu 1 min akar 2. Nah, seperti ini ya. Kita sudah peroleh titik puncaknya berada di titik potong terhadap sumbu X-nya berada di 1 plus akar 2, 0 dan 1 min akar 2, 0. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di titik puncak, mencari titik puncak atau sumbu simetri. Sumbu simetri dulu ya. Min B per 2A. Di mana di sini A-nya itu negatif 1, min B-nya itu min 2 per 2 kali A-nya negatif 1. Oke. Min 2 bagi min 2 itu sama dengan 1. Kita lanjut. Di sini sudah kita temukan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Yang selanjutnya kita temukan Y-nya. Ketika X-nya 1, Y-nya negatif 1 ditambah dengan 2 itu sama dengan 1. Ditambah dengan 1 itu sama dengan 2. Berarti titik puncaknya berada di 1,2. Nah, sekarang kita tinggal sketsakan grafiknya. Sebelumnya grafiknya itu terbuka ke bawah ya. Ke bawah karena A di sini kurang dari 0, yaitu negatif 1. Berarti karena A kurang dari 0, maka kurvanya menghadap ke bawah seperti ini. Maka jadinya seperti ini. Oke. Nah, titik puncaknya 1,2. Di sini untuk akar-akarnya ini sudah di sini, cuman di sini sudah didesimalkan. Titik potong terhadap sumbu Y itu 0,1 dan titik potong terhadap sumbu X-nya itu yang ini. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya, yaitu bagian C 2x kuadrat min 16x plus 33. Nah, di sini kita cari dulu untuk D-nya. A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan negatif 16, C-nya itu sama dengan 33. Nah, kita lanjut. Untuk mencari nilai D, apakah dia lebih dari 0 atau lebih kecil daripada 0, itu B kuadrat min 4 kali A kali C. Min 16 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 2 dikali dengan 33. Sehingga di sini min 16 kuadrat itu sama dengan 256 dikurangi dengan 4 kali 2
dikali dengan 33 itu sama dengan 4 kali 2, 8. 8 kali 33 itu sama dengan 264. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini 256 dikurangi dengan 264 sama dengan negatif 8. Oke, karena di sini D kurang daripada 0, maka tidak memotong di sumbu X. Tidak memotong di sumbu X. Nah, seperti ini ya. Sehingga karena dia tidak memotong di sumbu X, kita coba cari dia titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sama ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 33. Nah, di sini kita anggap 0, sisa 33. Jadi titik potongnya adalah 0,33. Sedangkan titik puncaknya itu dengan sumbu simetrinya itu dengan persamaan min B per 2A sama dengan min 16 per 2 kali 2 atau sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Jadi di sini persamaan simetrinya yaitu X sama dengan 4. Persamaan sumbu simetrinya. Simetrinya. Oke, yang selanjutnya kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya itu kita sudah dapat 4, nah Y-nya kita bisa temukan dengan cara min D per 4A. Di sini min D, D-nya kita sudah ketemu negatif 8 per 4 kali 2. Karena A-nya 2. Sama dengan 8 per 8. Itu sama dengan 1. Sehingga titik puncaknya adalah 4,1. Nah, jika digambarkan maka akan seperti ini. Nah, di sini. Titik potong terhadap sumbu Y 0,33. Dan di sini titik puncaknya ada di 4,1. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, mari kita jawab bersama-sama untuk soal yang berikutnya. Untuk bagian D, Y sama dengan X min 3 kuadrat plus 1. Untuk bentuk ini, titik puncaknya langsung kita ketemu ya. Untuk ini titik puncaknya itu langsung di 3,1. Ingat, kalau ada bentuk Y sama dengan X min A kuadrat ditambah dengan B, itu untuk titik puncaknya kita langsung saja A, B. Oke, titik puncaknya di A, B ya. Oke, kita sudah temukan titik puncaknya, berarti di sini sumbu simetrinya kita ketemu X sama dengan 3. Oke, sudah ketemu langsung ya. Sumbu simetrinya. Oke, di sini X sama dengan 3 untuk sumbu simetrinya. Yang selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Karena di sini persamaannya seperti ini, maka ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kurang 3 kuadrat ditambah dengan 1. Atau Y sama dengan negatif 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 1 itu sama dengan 10. Sehingga titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,10. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita tinggal cari titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan
X min 3 kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan 0. Maka di sini X-nya X min 3 kuadrat sama dengan min 1. Karena di sini min 1, artinya ketika dicari akar, di sini 3 dikurangi plus minus akar min 1. Di sini karena dia D-nya kurang dari 0, maka di sini dia tidak disimpulkan tidak memotong di sumbu X. Ternyata tidak memotong di sumbu X. Kenapa? Karena D-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu. D-nya kurang dari 0. Jika adik-adik mau cari nilai D-nya, silakan. Sekarang kita tinggal menggambarkan grafiknya. Sebelumnya rumus D itu sendiri adik-adik sudah tahu kan? B kuadrat min 4AC, silakan cari sendiri di rumah. Dengan cara jabarkan dulu ininya, temukan A-nya mana, B-nya mana, dan C-nya mana. Sehingga ketemu D kurang dari 0. Sehingga sketsa grafiknya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi titik puncaknya di 3,1 dan memotong di sumbu Y yaitu 0,10. Sedangkan tidak memotong di sumbu X. Oke, seperti itu ya. Oke, semua soal kita sudah jawab. Semoga ini sangat bermanfaat buat adik-adik untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan jangan lupa jaga kesehatannya di rumah. Don't forget to subscribe, like, and share.